lagi bersama dengan saya, Sarah Tahitu Hengkesa, di channel Jeda ini. Jeda menghantarkan kita pada perenungan. Episode yang lalu kita sudah mempelajari dan mempercakapkan, merenungkan, mungkin juga sudah melakukan apa yang dikatakan waktu jeda. Bagaimana kita mengelola diri kita, bagaimana kita mengarahkan diri kita untuk menemukan tujuan dalam kehidupan. Mengapa aku ada di bumi ini? Untuk apa aku ada di dunia ini? Menemukan tujuan-tujuan dalam kehidupan melalui perangkat yang Tuhan beri bagi kita, yaitu nalar, hati, dan pembentukan hati nurani. Semua itu akan menghadirkan yang dinamakan nilai. Nilai muncul atau value dalam kehidupan itu muncul lewat kita melihat. Dia akan berproses di dalam nalar kita. Teladan-teladan yang sangat kuat. Role model yang kita temui di orang-orang di sekitar kita. Itu sangat-sangat memengaruhi kehidupan kita. Anda bergaul dengan orang yang berhikmat, bijak, punya pengetahuan yang luas, Anda akan termotivasi dengan hal itu. Anda bergaul dan Anda melihat hal-hal yang buruk, yang tidak pantas untuk dikerjakan, yang merusak kehidupan, itu akan tertanam benar di pikiran mereka. Anda lihat, Anda dengar, bagaimana saya masih dapat mereview ulang apa yang saya dapatkan di kala usia TK, taman kanak-kanak ya, pada saat usia SD, ditanamkan oleh orang tua. Mungkin mereka sadar, sengaja atau tidak. Tapi semua yang terjadi sungguh-sungguh terinternalisasi dalam kehidupan kita, dan itu muncul lewat berbagai hal ke permukaan dalam perjumpaan kita dengan sesama. Nah, kali ini saya akan menghantarkan kita dalam pertanyaan yang juga cukup penting. Pertanyaan itu adalah, apa yang paling berharga di hidup kita? Nilai apa yang paling kita hargai? Yang paling kita junjung tinggi di hidup kita, di kehidupan kita? Apa misalnya? Mengasihi, Anda mungkin mengatakan itu. Atau apa? Jujur, dapat dipercaya, suka kerjasama, terus belajar memahami dan memaklumi orang lain, memperjuangkan kebenaran, tidak kompromi terhadap kejahatan atau kelaliman atau kebohongan, atau apa dalam nilai? Nilai apa dalam hidup kita yang paling kita hargai? Anda harus menemukannya. Dan itu dapat terjadi lewat pembiasaan-pembiasaan yang mulai kita kerjakan. Ya, harus mulai dari diri kita. Selain kita menyaring semua hal yang terjadi di depan kita, bagaimana memulai dari diri? Melalui jeda, kita harus berkomitmen dalam diri. Yang pertama adalah olahraga. Oh, mengapa olahraga? Bagi sebagian orang mengatakan, aduh kalau bangun pagi saya sih nggak sanggup, saya nggak bisa. Saya nggak mampu olahraga, kayaknya nggak ada lagi tuh kegiatan yang lain gitu. Seringkali itu saya dengarkan. Tapi cobalah hari ini mulai dengan 5 menit, 7 menit, 15 menit berolahraga. Dan lakukan hari ini, esok, paling tidak sampai 1 bulan. Itu akan membentuk kebiasaan dalam hidup kita. Orang lain juga akan mengatakan, wow, kenapa ya dia kok nggak jalan keliling lapangan ini di sekitar taman di kompleks kita? Mengapa? Jati diri sudah mulai terbentuk. Habit sudah mulai terpola. Kalau jalannya 1 hari jalan, olahraga, jalan pagi, besok tidak, dan seterusnya. Orang tidak akan bertanya, kemana ya dia? Apakah dia sakit ya?
jadi dia nggak olahraga. Orang itu rajin olahraga. Mari membentuk yang dinamakan habit. 1 bulan ini yuk kita jalan pagi, gerak badan, tidak sulit. Mulai dari yang mudah yang kita sanggupkan, itu komitmen kita. Dan mari mengerjakannya. Dengan tubuh yang sehat, sirkulasi darah yang sangat baik, olahraga akan menolong kita untuk dapat mengontrol diri kita. Rasa tenang, rileks, segar, semangat. Ya karena olahraga. Saya juga tadi olahraga 5 menit. Bergerak-bergerak, saya akan lanjutkan sore hari. Karena hari ini saya mempersiapkan tayangan di channel Jeda. Nah, bagaimana membentuk habit dalam kehidupan kita sehingga itu menjadi apa orang katakan mendarah daging ya. Dan mulailah Anda biasa membaca koran, minum kopi. Kalau Anda lakukan itu setiap hari, itu perilaku. Itu habit Anda dan akan menjadi karakter budaya dalam kehidupan kita. Mari berolahraga. Sehat jasmani dan rohani. Dan fisik ini juga turut mempengaruhi pikiran, emosi, dan semua yang terjadi di dalam diri kita. Ayo berkomitmen untuk berolahraga yuk. Mulai dari 5 menit tadi ya. Lalu kemudian hal yang kedua adalah miliki mentor dalam kehidupan. Karena toh kita tidak dapat ya mengarahkan diri kita sendiri, orang lain itu sangat juga berpengaruh bagi kita. Untuk menemukan hal yang paling berharga di dalam hidup ini. Nilai yang paling berharga dan kita semakin dimantapkan menemukan apa yang menjadi hal yang istimewa dalam kehidupan kita, yaitu enggak jauh-jauh dan sulit. Bagaimana hidup bermakna di hal yang sederhana dan kecil dalam hidupmu. Dan milikilah mentor, itu yang kedua. Siapa mentor dalam hidupmu? Yang kita nggak sungkan telepon dia jam 1 malam misalnya gitu, atau jam 12 malam begitu ya. Siang hari gitu, kita WA, kita SMS, bolehkah saya berbicara? Dan kita dengan leluasa, dia juga senang gitu ya untuk menolong kita. Mari temukan mentor dalam hidupmu. Mentor akan membimbingmu untuk menemukan hal yang terinti, yang teristimewa, potensi yang unik dalam dirimu untuk semakin dikembangkan dan semakin ditingkatkan. Mentor akan meneguhkan kita, menguatkan kita, mengingatkan kita tentang apa yang menjadi kerinduan dan yang paling berharga sehingga dalam hidup ini sehingga kita tidak menyimpang jauh gitu. Lalu kemudian yang ketiga adalah komitmen dalam diri. Sukai komitmen itu. Sayangi, cintai komitmen itu. Dan jadikan satu dalam kehidupan. Komitmen untuk saya nggak mau loh bicarain orang lain kalau orang itu nggak ada gitu. Saya cenderung hanya mau mendengarkan dan oh ya, ya kita doakan seperti itu. Komitmen untuk nggak boleh kalau dengar sesuatu dan saya tahu saya harus melakukan itu, saya harus mengerjakannya. Bagaimana membentuk habit dan memunculkan nilai dalam kehidupan. Hal yang keempat adalah bentuk kebiasaan-kebiasaan yang positif dalam diri kita. Hari ini, esok, dan seterusnya. Kebiasaan yang harus kita kerjakan adalah membaca. Ayo diasah ya otak kita. Ayo diasah rasa kita. Itu akan membentuk yang dinamakan karya yang dapat dipertanggungjawabkan oleh kita sendiri. Dan kita dapat mempertanggungjawabkan kepada orang lain dan kepada yang membuat kita ada di dalam dunia ini. Hal membaca ini penting sekali. Membaca akan menolong kita semua memiliki kemampuan-kemampuan intelektual yang semakin berkembang. Mensistematis semua hal. Dan membaca itu sebenarnya membuka diri loh. Berdialog dengan apa yang kita baca, buku kita. Buku yang kita baca. Tapi juga membaca bukan hanya di buku. Membaca kehidupan. Membaca kehidupan ini penting. Mengapa dia begini dan mengapa dia begitu.
Apa yang menyebabkan ini dan seperti itu? Membaca kehidupan orang, membaca biografi kehidupan orang, sejarah kehidupan, atau merenung-renung ulang lagi sejarah kehidupan kita. Ini juga penting loh dalam perjalanan kehidupan. Itu akan menolong kita untuk mengevaluasi diri kita, mengoreksi, introspeksi diri kita, dan akhirnya terjadi perubahan-perubahan yang berarti karena pembiasaan ini. Dan kemudian adalah bersyukur. Bersyukur hari ini untuk apa ya? Oh, kesehatan. Bersyukur untuk anak-anak yang manis dalam kehidupan kita. Bersyukur untuk penjagaan Tuhan di malam hari bagi kita. Bersyukur untuk bisa bertemu di channel Jeda ini. Bersyukur untuk tanggung jawab penuh cinta kasih. Karena menginginkan semua kita bertumbuh ke arah yang baik, ke arah yang berguna, ke arah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, membaca, bersyukur, dan apalagi ya yang mau kita kerjakan dalam kehidupan. Mari bentuk kebiasaan-kebiasaan itu. Hati yang tergerak oleh belas kasihan. Saya rasa ini penting sekali. Bagaimana kita mengelola itu dan bagaimana kita tidak menahan. Pada saat kita tahu bahwa kita harus melakukan yang baik, kita harus mengerjakannya. Kalau tidak, hati nuranimu akan menggugat dirimu. Terutama tentang bagaimana makna mengerjakan sesuatu yang terbaik bagi sesama kita. Tanda bahwa kita juga mencintai diri kita adalah wujud bagaimana kita mengasihi sesama. Di episode berikutnya, saya akan menghantarkan kita bersama untuk yuk kita renung-renungkan ya, seberapa sih harga diri kita itu gitu. Karena harga diri ini sangat menentukan sekali loh. Bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita beraksi, bagaimana kita menampilkan tanggung jawab, bentuk-bentuk tanggung jawab dalam hidup. Seberapa sih harga diri Anda? Kita nantikan di episode berikutnya.